Oke, selamat sore. Selamat bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, hari ini kita akan mulai materi yang baru ya. Jadi waktu minggu lalu ada yang tanya bagaimana dengan manusia yang mengolah dalam tata kelola sistem informasi. Hari ini kita akan lihat mengenai beberapa gaya pengambilan keputusan. Mungkin minggu depan kita bahas mengenai cara mendelegasikan pekerjaan atau tugas di dalam sistem informasi. Hari ini kita akan lihat bagaimana gaya-gaya dalam pengambilan keputusan, kemudian apa saja yang dibahas dari aspek-aspek pengambilan keputusan. Oke, kita sudah ada 12 orang, kita akan mulai saja ya. Semoga semua sehat-sehat selalu di masa pandemik ini ya. Kita sudah bersyukur sampai level 2 sekarang Kota Bandung. Mudah-mudahan sampai level 1 dan kita bisa kuliah bersama-sama lagi. Oke, saya sharing dulu slide-nya. Oke, ini adalah judul dari sebentar. Ya, ini adalah judul dari program kita hari ini. Kita tunggu sampai muncul dulu. Sudah muncul ya? Saya belum malah. Oke, sudah muncul ya. Oke, jadi kita akan membahas aspek-aspek pengambilan keputusan di dalam tata kelola sistem informasi. Kemudian apa saja dari komponen pengambilan keputusan, target, dan mekanisme. Hari ini perkuliahannya benar-benar teoritis ya. Jadi harap bersabar yang namanya teoritis. Kalau kemarin kan digabung dengan praktek ya menggunakan Excel. Kalau sekarang benar-benar teoritis. Ya, teoritis itu penting terutama kalau kita menghadapi hal-hal yang belum pernah dihadapi. Jadi kita butuh hal-hal yang bersifat teoritis ya. Jadi ada saja juga di dalam sistem master yang namanya teori ya, tidak semuanya praktek. Nah, kalau lihat dari awal teorinya, sebelum mengambil keputusan, kita harus tahu siapa saja yang berhak mengambil keputusan. Siapa pemegang tampuk tertinggi di dalam perusahaan. Jadi, siapa yang menjadi aset kunci ya, apa saja aset kunci dan yang disebut dengan corporate governance itu apa. Jadi yang paling tertinggi itu adalah Dewan Direksi. Dewan Direksi ini isinya adalah pemilik saham, baik itu pemilik saham keluarga mungkin ya, yayasan, atau pemegang atau stakeholder yang lain ya. Jadi selain pemilik saham ada stakeholder yang lain yang terlibat misalkan pemerintah di sini ya, stakeholder yang lain yang memberikan keputusan untuk membuat satu strategi. Kemudian Dewan Direksi mempunyai kewajiban memonitoring dan memberikan suatu pernyataan kalau diminta oleh pihak yang berwenang yang disebut dengan disclosure. Di bawah dari Dewan Direksi itu ada senior eksekutif. Ini isinya biasanya kumpulan dari gabungan antara CIO ya, CIO, COO ya, Chief Organization Officer, Chief Executive Officer, Chief Information Officer, kalau perlu ada Chief Financial Officer, Chief apa lagi ya, Chief Risk Officer. Nah, dia membuat suatu strategi yang secara tidak langsung di sini garis putus-putus akan menginginkan suatu perilaku yang diinginkan. Desire behavioral ini berarti budaya kerja yang diinginkan. Nah, apa saja yang menjadi aset yang dilindungi? Aset kunci itu adalah tentunya manusia ya, orang-orang cerdas yang punya skill, kemudian CEO dan CEO yang jago ya di sini.
kemudian aset finansial, aset fisik, prasarana ya, komputer, bangunan, aset intelektual, di sini IP aset, kemudian juga aset di bidang information technology, misalkan sistem, aplikasi, dan aset-aset yang lainnya. Kemudian di bidang IT governance itu tidak membahas finansial, jadi jalur finansial sama IT governance dalam asetnya dipisah. Nah, itu intinya. Nah, tentunya berhak mengambil keputusan semua yang diberi tugas oleh dewan direksi ya, bisa CEO atau sampai IT manager yang bisa mengambil keputusan. Keputusannya buat apa? Ya, keputusannya buat tata kelola. Nah, kalau lihat dari teori organisasi, ada hubungan antara tata kelola sama organisasi. Pengambilan keputusan berbicara mengenai which decision, berarti keputusan apa yang harus diambil, kemudian kapan, where, di mana keputusan tersebut akan dinyatakan dan akan di-stop keputusan tersebut, bagaimana memperoleh hasil keputusan, bagaimana menilainya, dan siapa yang bertanggung jawab. Pengambilan keputusan harus ada struktur organisasinya, harus ada orang yang bertanggung jawab, yang memonitoring dari pengambilan keputusan, dan juga ada manajemen relationship yang menginformasikan setiap pihak untuk bekerja sama. Ini disebut dengan relationship management. Relationship management ini bisa berupa business relationship management atau dikenal dengan BRM. Atau juga ada beberapa yang menyebutnya business IT relationship management. Ya, sama saja. Oke, ini teori dasarnya. Kemudian, sebentar. Nah, ada satu penelitian cukup lama, tahun 2002 dari MIT Sloan Center, yang namanya strategi yang tajam itu seperti apa ya. Jadi strategi itu pengambilan keputusannya harus fokus, harus ada unsur pembeda. Kalau mengambil strategi antara ingin kedekatan dengan customer, menginovasi produk, menghasilkan suatu operasional yang unggul, itu harus ada unsur pembedanya, mana yang mau dipilih. Terus sasaran bisnis jelas ya, untuk investasi. Ada unsur pembeda antara cara-cara untuk bisnis, meningkatkan fleksibilitas, ya ada unsur pembedaan, terus jelas sasaran bisnisnya itu apa. Jadi kalau kita buat, apa kemarin itu, yang namanya balance scorecard, nah sekarang lagi balance scorecard-nya lagi kemana. Hari ini mungkin saya akan kasih tugas mengenai balance scorecard ya, mencari KPI dan saran strategis ke arahnya kemana. Kemudian harus ada partisipasi di level eksekutif dalam pengelolaan. Ini yang terlibat bukan hanya CEO ya, tapi CEO ada, COO ada, kepala-kepala dari bidang bisnis, pemasaran, bisnis unit ikutan, bahkan sampai bagian finansial juga ikutan kalau di keterlibatan di dalam tata kelola. Kemudian harus jelas tanggung jawabnya dan A3 government harus stabil. Jadi setiap tahun ke tahun itu kalau bisa jangan terlalu banyak perubahan yang drastis. Nah, menurut penelitian itu yang disebut dengan satu sistem yang government yang baik. Ini salah satu hasil dari MT Sloan. Kemudian ada disebut dengan proses eksepsi. Eksepsi itu berarti proses yang belum tercapai. Kalau di dalam TOGAF disebut dengan arsitektur exception process, atau proses untuk mencapai arsitektur yang diinginkan. Dari yang sekarang, as is, dan namanya as is arsitektur, pada arsitektur yang sekarang sampai to be arsitektur. Kalau di dalam COVID, namanya diagram STAR. Masih ingat diagram STAR ya? Jadi mencapai sesuatu yang belum tercapai, kalau di dalam arsitektur namanya arsitektur exception process, AEP. Atau arsitektur exception program, AEP ya. Jadi, atau juga di dalam ilmu strategi dan government disebutnya arsitektur exception governance, boleh AEG. Exception berarti sesuatu yang ingin dicapai atau belum dicapai ya. Kalau di dalam COVID namanya diagram STAR, ya. Beda nama tapi isinya sama. Sama seperti
sasaran strategis, strategi objektif, dengan sasaran kontrol, itu isi-isi sama. Kemudian adanya komunikasi formal yang ada di antara setiap departemen. Ya. Masih ingat ya, yang namanya sasaran strategi, sasaran kontrol ya? Oke, sebentar saya. Oh, jaringan saya lagi lambat sekali. Suara saya putus-putus nggak? Jaringan saya lambat Jelas, sekali. Pak. Tidak, Jelas Pak. ya? Oh, Jelas. tidak ya? Jelas. Ya, jaringannya lagi berat mungkin ya. Jam segini. Nah, jadi intinya sebetulnya sama ya, kontrol objektif, sasaran objektif sama ya di situ. Dan yang belum tercapai cuma beda di nama aja ya, namanya beda. Biasanya kalau tugas akhir kita cari yang exception-nya, jadi yang mencapai yang belum dicapai ya. Nah, secara teori ada komponen pengambilan keputusan dalam IT governance model, yaitu disebut dengan IT domain. Apa saja disebut dengan domain-domain IT yang menyangkut kepada pengambilan keputusan. Mungkin ini sudah di mata kuliah manajemen sistem informasi tentang decision making dan support decision making ya. Kemudian ada juga gaya-gaya governance, ini mungkin yang kalau ditanyakan ya, apa sih gaya-gaya mengelola itu, ya seperti apa. Kemudian mekanisme untuk melaksanakan tata kelola, bagaimana mekanismenya yang paling bagus ya, atau checklist-nya lah. Checklist-nya sudah dikerjakan atau belum, itu bagaimana cara mekanismenya. Oke, mudah-mudahan waktunya cukup buat hari ini, saya akan ceritakan tiga-tiganya ini ya. Kebanyakan itu dari Gartner ya, Gartner memang seorang peneliti, kemudian dia membuat suatu yayasan mengenai penelitian di bidang bisnis dan tata kelola ini. Komponen pertama yang disebut dengan 5 kunci keputusan. Di dalam ilmu sistem informasi, ini boleh dihafalkan ada 5, yaitu IT Principle Decision, IT Principle, IT Arsitektur, IT Infrastruktur, Business Application Need, dengan IT Investment and Prioritization, gitu ya. Jadi kalau kita membuat suatu keputusan, yang pertama dasarnya apa, itu ada di IT Principle. Apa sih dasarnya kita mengambil keputusan? Nanti kita tahu, oh dasarnya itu misalkan clarifying the business rule, memperjelas peranan dari bisnis ya. Setelah itu dalam pengambilan keputusan dari prinsipal kita masuk ke arsitektur. Bagaimana menentukan integrasi standar yang dipakai, kemudian setelah itu masuk ke perangkatnya, prasarannya apa, aplikasinya apa, dari sana baru masuk ke aplikasi bisnis. Ini berbicara mengenai apa saja yang harus dibeli untuk mengembangkan suatu aplikasi, jadi business application need, atau aplikasi saja, boleh sebut dengan aplikasi saja ya. Jadi ini biasanya suka disingkat menjadi apa ya, saya suka menyingkat menjadi PARIBI. PARIBI itu berarti Principal, Arsitektur, Infrastruktur, Business and Investment and Prioritization. Jadi saya suka singkat jadi PARIBI ya. PARIBI itu berarti Principal, Arsitektur, Infrastruktur, Business and Investment and Prioritization. Nah, kalau dananya pas-pasan ya kita harus mengetahui mana yang menjadi prioritas. Ini biasanya pakai tabel McFarland. Jadi kalau tahu namanya McFarland, misalkan di mata kuliah Enterprise Arsitektur itu ada namanya tabel McFarland. Itu kalau misalkan uangnya pas-pasan, ya harus didahulukan mana dulu, atau waktunya pas-pasan. Nah, itu. Jadi yang namanya pengambilan kunci itu kita singkat jadi PARIBI, Principal, Arsitektur, Infrastruktur, Business, Application, dan Investment and Prioritization. Itu dasar-dasar kita mengambil keputusan. Nah, komponen pertama atau aspek pertama. Komponen yang kedua ini adalah archetype. Ini yang membuatnya Peter Well and Ross ya. Dia ceritanya lucu juga. Jadi setiap gaya-gaya itu disamakan dengan pemerintahan. Jadi kalau yang mengambil keputusannya itu semuanya adalah golongan C, COO, CEO, CEO, CFO, dia nyebutnya ini adalah bisnisnya monarki. Monarki ini berarti banyak sekali raja-raja kecil ya, raja-raja kecil. Maka sebutnya bisnis monarki. Ini yang memberi nama Peterwell and Ross tahun 2004. Kemudian kalau monarkinya hanya orang IT saja, nggak ada orang bisnisnya,
sebutnya IT monarki. Jadi kalau ada orang bisnisnya saja berarti bisnis monarki ya, tidak ada orang IT. Tapi kalau IT saja berarti monarki gitu. Kalau feodal nih bangsawan ya, biasanya kalau namanya bangsawan ini dia akan isinya adalah business unit leader, orang-orang bisnis semua, para pemimpin bisnis. Kalau federal gabungan, jadi kalau federal itu ada semua golongan C itu ada di federal. Seperti Amerika kan negara federal berarti gabungan semua bentuk kepemimpinan ada ya. Kemudian ada duopoli, kalau duopoli pengambilan keputusannya ya sama kayak monopoli kan, monopoli berarti tunggal. Kalau duopoli berarti dua orang ini selalu mengambil keputusan dalam segala pihak. Biasanya AT eksekutif dengan grup yang lain, apakah eksekutif gabung sama COO, apa eksekutif gabung sama CEO, ya pokoknya ada dua. Yang kemudian ada monarki. Kalau monarki berarti ya kita sendiri, ini perusahaan kecil biasanya ya. Perusahaan kecil kan tidak butuh anak buah terlalu banyak, itu owner sendiri yang berlaku ya, itu monarki ya. Jadi lucu juga di sini Peter Well dan Ross itu pakai nama gaya-gayanya, pakai gaya pemerintahan ya, bisnis monarki, AT monarki. Mungkin lebih gampang kalau pakai tabel yang ini nih. Jadi bisnis monarki itu kumpulan dari eksekutif golongan C. Biasanya orang IT nggak ikut di situ. AT monarki isinya adalah orang corporate IT atau business unit IT ya. Sini semuanya berhubungan dengan IT, AT monarki. Kalau feodal itu isinya para bisnismen semua, bangsawan bisnis, bangsawan. Federal semuanya ada atau tidak melibatkan IT. Jadi federal itu bisa semuanya ada atau tidak melibatkan IT. Kalau duopoli minimal ada IT-nya, apakah IT gabung dengan grupnya C atau gabung dengan business unit. Business unit ini adalah kepala-kepala departemen, misalkan kepala bidang penjualan, marketing ya. Jadi belum sampai perusahaannya sangat tinggi, jadi perusahaan kepala-kepala departemen. Jadi kalau perusahaannya sangat tinggi berarti sudah punya golongan C. Kalau belum sampai tinggi berarti belum punya golongan C. Kalau anarki tidak ada yang namanya aturan. Anarki kan kacau ya, nggak ada yang seperti itu. Jadi kalau perusahaan sudah besar itu pasti punya golongan C. Kalau belum golongan C berarti yang ada itu adalah AT monarki, feodal, kemudian AT duopoli yang ada ya. Jadi biasanya yang sudah pakai C itu perusahaan besar. Tapi sekarang banyak juga orang-orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai CEO atau CEO ya, padahal perusahaannya masih perusahaan sendiri ya, banyak juga. Ya tidak salah juga. Nah, mekanismenya itu bisa yang pertama adalah dari suatu kepanitiaan eksekutif ya. Jadi kalau mekanisme yang bergeraknya adalah orang-orang eksekutif, berarti di sini IT eksekutif, IT manager, di sini semuanya, dan juga bisnis gabung, jadi sasarannya semuanya, holistik. Kalau hanya orang IT saja, berarti sasarannya hanya menggerakkan suatu nilai. Apa sih yang kurang? Fokusnya misalkan pada apa ya? Apakah pada daya saing, pada apa itu. Mekanismenya bisa juga yang bergerak itu adalah IT leadership. Bisa orang-orang IT yang bergerak, mekanismenya untuk mengelola itu orang IT. Bisa juga kepanitiaan dari arsitektur ya. Bisa juga ini yang namanya BRM nih. BRM ini merupakan penterjemah antara keinginan owner kepada bawahan. Bisnis, kadang-kadang IT-nya nggak disebut ya, Business Relationship Manager. Ini biasanya orang-orang yang menerjemah satu strategi dari atasan ke bawahan, BRM. Kalau sekarang banyak sekali yang menggunakan BRM ya, daripada pakai SEO kan mahal, lebih baik orang-orang yang mengerti kalau keinginan dari owner itu apa. Biasanya ini kalau perusahaannya sudah perusahaan yang punya profesional. Jadi ada yang menerjemahkan arti dari owner, arti dari CEO ke bawah itu apa sih strateginya, itu namanya BRM. Mungkin ini baru ya. Kemudian juga macam-macam mekanisme siapapun bisa bergerak dalam proses tim untuk melakukan suatu proses atau pakai service level agreement, hanya kesepakatan saja di antara dua departemen, boleh. Atau menggunakan chargeback arrangement, ini untuk melakukan penentuan harga ya di antara setiap departemen ya. Jadi mekanisme pengolahannya itu macam-macam. Mekanisme berarti cara ya, cara melakukannya
Bisa yang turun adalah panitia IT, ya tentunya di sini CEO nggak akan turun. Dalam kepemimpinan mereka nggak akan turun, mereka cuma menentukan strategi. Berarti yang ada di sini mekanisme tuh tentunya di bawah CEO ya, di bawah CEO. Nah, khusus untuk BRM ini saya tambahkan, mungkin belum pernah dengar ya, Business Relationship Management. Biasanya dia ada di bawah dari SEO. Jadi, business board ini adalah SEO, inginnya apa, idenya apa, strateginya apa, nanti BRM ini yang menerjemahkan ke bagian bawahnya, ke service manager, sebetulnya maunya apa sih? Nah, kemudian nanti menerjemahkan lagi ke bawahnya ke bagian service desk, apa sih inginnya. Jadi masukan dari user, customer diterima semua orang bisnis, kemudian diterjemahkan sama suatu orang penerjemah IT. Jadi ini pekerjaan kita di bagian linking. Jadi kemarin kan, bukan kemarin, 2 minggu yang lalu ya, kita bicara mengenai linking dari bisnis ke IT. Nah itu pekerjaan linking, memetakan dari bisnis ke IT itu pekerjaannya dari BRM, Business IT Relationship Manager. Jadi dia yang mengerjakan pemetaannya kalau maunya apa, maka IT-nya apa sih IT yang harus dikerjakannya, nanti dia kasih tahu ke bagian bawahnya. Ke bagian manajernya, service owner, project manager, scrum product owner. Scrum itu proses untuk menyelenggarakan suatu project dengan dibagi-bagi menjadi bidang-bidang penting yang kecil ya, sampai ke bagian service desk atau help desk. Nah ini, jadi kalau customer punya keinginan, dia ditampung, kemudian ada suatu masalah, insiden, nah itu ditampung. Dan business relationship nanti yang menjadi penerjemah, kadang-kadang kan strategi sama taktis tidak tidak sama bahasanya. Ini orang-orang yang tahu, orang-orang strategis yang tahu apa sih yang paling harus dikerjakan, best practice itu apa. Jadi kemarin belajar best practice itu ada di bagian BRM ini, BRM, mapping IT ke bisnis, kemudian best practice itu ada di bagian BRM. Mereka yang orang-orang sudah pengalaman, sudah sangat jago, bagaimana sih menerjemah keinginan dari bagian bisnis, supaya jangan salah komunikasi ya. Nah ini, kemudian kita suka pakai peta yang disebut banyak peta ya, kemarin di LinkedIn pakai peta, kemudian ya kita banyak pakai Excel sebetulnya karena ada pemetaan, ini disebut dengan matrix arrangement, government to government arrangement matrix. Jadi kalau punya gaya ini cocoknya di bidang apa? Misalkan prinsipal itu menentukan apa sih keinginannya, kemudian IT infrastruktur menentukan apa prasarananya, IT arsitektur bagaimana model kerangka kerjanya, bisnis aplikasi ini aplikasi apa yang akan dibangun, IT investment berhubungan dengan prioritas dari keuangan. Nah itu cocoknya pakai gaya apa? Apakah pakai gaya bisnis monarki, berarti kalau bisnis monarki, yang apa tadi, yang terlibat hanya orang bisnis ya, IT monarki hanya orang IT, feodal apa tadi feodal? Feodal itu apa? Hanya bisnis kecil yang terlibat, atau raja kecil ya, feodal. Federal itu melibatkan orang IT dan orang bisnis, duopoli harus ada IT-nya, terserah mau bidangnya apa harus ada IT. Anarki nggak dipakai, anarki itu kan sesuka-suka kita aja gitu mau pakai yang mana. Nah peta ini sering dipakai oleh beberapa orang yang mengerti ya, harusnya bagaimana. Ini contoh ya, contoh pakainya ini dari suatu bank ya. Di bank dibagi antara input dan decision. Jadi yang memberikan input untuk pengambilan keputusan siapa, misalkan kalau IT principal ini yang mengambil peran untuk memberikan input adalah business leader dan IT leader. Masukkan input tentang bisnis, misalkan tentang daya saing, tentang bahan baku, tentang aplikasi. Nanti yang menentukan keputusannya orang bisnis. Jadi grup-grup dari CEO di sini menggunakan bisnis monarki. Jadi kumpulan-kumpulan dari grup-grup yang C yang kerjanya membantu bisnis. Seperti itu ya. Untuk infrastruktur yang memberi masukan adalah CEO dan IT leadership untuk bidang infrastruktur IT ya. Tapi kalau infrastrukturnya bukan IT, mungkin bukan CEO dan IT. Karena di sini adalah infrastrukturnya IT, maka IT waktu strategisnya itu orang IT dan CEO. Yang mengambil keputusan juga CEO dan IT. Untuk proses arsitektur itu yang memberikan masukan adalah orang IT leadership dan business leadership, maunya kemana, visi misinya apa,
kemudian balance scorecard-nya bagaimana, nah di sini. Nanti yang mengambil keputusannya adalah orang-orang bagian arsitektur. Ini orang-orang kerangka kerja mau pakai TOGAF, yang mau pakai Zahman, mau pakai Deodav, siapa sih di sini. Nah, ini bisa berubah siapa-siapa. Di bagian bisnis aplikasi, yang tahu ini harus gabungan. Federal itu berarti orang bisnis sama orang IT ngumpul di sini, federal. Business leader, kemudian bagian business process owner, semuanya ngumpul di sini. Nanti yang memutuskannya adalah bagian CEO-nya. Bagian corporate office, CEO dan CEO, 3 business head, 3 pemimpin di sini ya. CEO atau 3 CEO, dan CFO biasanya, 3 pemimpin. Kalau mengenai aplikasi kan harus ditentukan mau buat sendiri atau mau outsourcing. Untuk keuangan ya semuanya masuk, sedangkan yang mengambil keputusannya adalah di sini kita sebut sebagai project council ya, di sini yang mengambil keputusan. Oke. Nah, peta ini dijadikan sebagai peta untuk siapa yang berhak memberikan masukan berupa data tidak terstruktur ya, dan siapa yang mengambil keputusan gitu. Contoh lain ini adalah pakai angka. Jadi total ke bawahnya 100. Ini kalau pakai Excel ya, total ke bawahnya 100. Bawahnya 100, ini juga sama 100. Paling banyak yang mana sih? Jadi untuk mengetahui peranan dari IT, mapping dari IT ke business goal itu biasanya menggunakan semua orang-orang yang terlibat di bisnis, semua golongan C ya, golongan C bisnis monarki ini golongan C semua yang terlibat di sini. Oke. Artinya paling banyak adalah duopoli. Duopoli itu harus ada orang IT-nya satu, sisanya terserah siapa, itu duopoli. Kemudian untuk infrastruktur yang paling banyak adalah pengambilan keputusan itu IT monarki. Orang IT yang mengetahui apa sih kebutuhan IT ya. Untuk arsitektur juga sama, orang IT yang lebih tahu, jadi IT monarki paling banyak. Tapi ada juga yang pakai federal, menggabungkan semua bisnis unit untuk mengambil keputusan memberikan inputnya. Nah, sampai sini dulu jelas sampai sini. Ini diambil dari 256 perusahaan profit dan non-profit dipelajari dari 23 negara di tahun 2002-nya. Sekarang juga di tahun 2020 tidak jauh berbeda ya, seperti ini. Jadi gaya-gaya yang paling banyak, misalkan untuk investasi, itu yang paling banyak adalah bisnis monarki dan duopoli. Jadi orang IT dan kemudian orang bisnis berkumpul menentukan keputusan mana sih yang mau diprioritaskan. Yang jarang adalah ya bagian feodal. Feodal di sini jarang. Feodal berarti bagian bisnis ngumpul semua di situ, bagian bisnis ya. Orang-orang bisnis unit yang tidak punya CEO ya, di sini orang bisnis unit departemen itu mereka jarang untuk pengambilan keputusan secara langsung. Biasanya kalau perusahaannya kecil, pakainya yang duopoli ya. Jelas sampai sini pengertian feodal. Jadi kalau bisnis monarki melibatkan semua yang golongan C. Kadang-kadang menghilangkan golongan CIO. CIO nggak masuk. AT monarki khusus CIO saja. Feodal itu untuk yang bisnis unit yang tidak punya CEO ya. Perusahaan-perusahaan kecil yang cuma ada departemen pengiriman, marketing itu feodal, nggak punya CEO-nya. Federal ini menggabungkan semuanya, orang IT sama orang bisnis gabung. Duopoli minimal ada satu orang IT. Anarki ini tidak punya pemimpin. Pokoknya owner biasanya yang memimpin. Tidak ada aturan ya kalau anarki. Pokoknya siapa yang dominasi dia yang bicara. Atau juga yang tidak tahu sebenarnya harusnya gimana sih yang namanya pengambilan keputusan itu harus oleh siapa gitu ya. Ya, ini petanya. Peta ini menjadi salah satu budaya dari suatu perusahaan. Nah, ini contoh dari perusahaan pemerintah di bidang pertahanan ya, menggunakan seperti ini, yang macam-macam. Kalau lihat di internet banyak sekali contoh-contohnya. Ini ada beberapa contoh. Bagaimana sih peta dari matriks pengaturan tata kelola itu, seperti apa sih gayanya? Ada juga gayanya yang rubah-rubah ya.
Di sini mereka pada saat IT Principal banyak menggunakan misalkan nomor 1 nih warna merah, pakai 20 orang IT dan orang departemen yang terkait. Pada saat menyusun infrastruktur, di sini hanya orang IT saja yang terlibat. Arsitektur juga orang orang IT saja, pas saat menentukan aplikasi, baru melibatkan orang bisnis dan orang IT, pada saat implementasi, orang IT dan orang bisnis. Yang biasanya yang satu ini yang paling seringnya. Saya ulangi lagi ya, cara bacanya. Pada saat menentukan apa tujuan dari IT, visi misi, itu ada orang IT dan departemen yang terlibat. Jadi kan harus minimal 20 berarti langsung ada 2, minimal 2 ya. 20 berarti ada 2 orang. Bukan minimal 2, memang ada 2 orang, berarti orang IT dan departemen terkait. IT monarki ini melibatkan semua orang IT untuk menentukan infrastruktur. Di sini untuk kerangka kerjanya, di sini orang IT juga. Pada saat membuat aplikasi, itu kita menggunakan sistem federal. Semua departemen diikut-sertakan dalam membuat aplikasi supaya tahu ini model interdependensinya bagaimana antar departemennya, pembagian data, informasi. Bagian dana kita pakai 20. Jadi harus ada 2, minimal orang IT sama departemen terkait. Nah ini. Ada juga model yang warna ungu nih, ungu beda lagi dia. Bedanya mungkin di bagian di sini, pada saat dia melakukan proses investasi, di sini melibatkan semua pembesar grup bisnis CO, COO, mungkin ini berarti proyeknya besar ini. Berarti semua grup-grup CO, COO, CFO semuanya gabung pada saat menentukan prioritas dari investasi. Jangan sampai rugi. Setiap CEO biasanya dikasih tanggung jawab itu 5 miliar kalau di Indonesia ya, minimal 5 miliar. Untuk perusahaan IT ada yang 5 miliar, ada yang 10 miliar. Kalau CEO tanggung jawabnya lebih besar. Jadi semakin tinggi tanggung jawabnya biasanya dana yang dijadikan anggarannya besar ya, gitu. Nah, ini model ini yang disebut saya perkenalkan dengan model Government Arrangement Matrix atau disingkat dengan GAM, Government Arrangement Matrix. Oke, ini paket penanda. Ya, nah, apa yang disebut dengan IT Principle biasanya kita bantu dengan pertanyaan-pertanyaannya. IT Principle bicara mengenai peranan IT, bagaimana pendanaan, arsitektur bicara mengenai proses standar, integrasi, dan kerangka kerja di sini. Biasanya kalau kerangka kerja masalahnya integrasi di sini. Kalau infrastruktur berhubungan dengan mana yang aset, mana yang bukan aset, mana yang mau outsourcing, mana yang bukan outsourcing. Kalau bisnis aplikasi berhubungan dengan aplikasi yang mau dibuat, berapa sih dananya, kemudian bagaimana pasarnya, apakah butuh atau tidak butuh, peluangnya bagaimana. Kalau kita membuat satu aplikasi, untungnya di mana ya. Biasanya bisnis aplikasi ini kita analisis ini dengan peluang-peluang yang perlu, yang bisa dihasilkan dari penciptaan aplikasi. Misalkan who will own, siapa yang akan memperoleh outcome dari setiap proyek tersebut, siapa. Siapa yang mempunyai nilai bisnis tersebut, siapa. Ini permudah. Kemudian kalau investasi ya berhubungan dengan prioritas ya. Prioritas bagaimana, apakah kita harus mengubah portofolio IT. Sudah pernah belajar IT portofolio? Kalau nggak nanti saya ajarkan kapan-kapan ya, IT portfolio. Ini aplikasi, menyusun aplikasi, apakah nanti juga ada saya ceritakan IT portfolio ya, di slide ini. Nah, itu cara teorinya ya. Ya, target untuk pengambilan keputusan di dalam IT Principle itu targetnya apa saja ya di sini. Ada targetnya untuk meningkatkan skala ekonomi, tambah untung dari sisi bisnis ya. Ini target-target tujuan-tujuan. Jadi kalau nanti saya minta apa tujuan dari bisnis untuk pengambilan keputusan, keputusan diambil kalau ada nilai bisnis yang ekonomi yang bertambah ya. Sini. Apalagi di harus ada proses yang standar, tujuan mengambil keputusan di bidang bisnis standar. Adanya tool, misalkan satu sistem ERP, kemudian tujuannya ada cost control ya, itu di bidang bisnis. Kemudian di bidang principle adanya benchmarking, proses melihat benchmark ya, membandingkan kondisi sekarang dan kondisi sebelumnya dari total cost ownership, integrasi dari arsitektur, ya, konsistensi dalam infrastruktur. Nah, ini target atau sasaran kalau kita mengambil keputusan. Nah, kalau kita mengambil keputusan tidak punya targetnya, ya berarti
tidak punya KGI atau KPI. Nah, KGI sama KPI-nya bisa ngambil dari sini nanti kalau kasih tugas tentang IT Berdasarkan Cloud, kita bisa ngambil KPI sama KGI-nya dari target decision ini ya. Cukup banyak ini. Ada juga mengenai PSP atau PSG, Policy Standard Guideline atau Standard Prosedur ya. Itu tujuannya bagaimana supaya bisnis bisa jalan ngikutin SOP ya. Menjamin integritas informasi. Nah, itu tujuan-tujuan dari bidang pengambilan keputusan untuk IT principle. Reuse before buy, before build. Gunakan sistem yang ada sebelum kita pengen buru-buru membeli atau membuat sistem. Mengelola manajemen IT untuk investasi, misalkan seperti itu. Jadi ada komponen, ada target. Targetnya tadi di bidang IT principle, ini targetnya di bidang IT arsitektur. IT arsitektur berarti mau buat apa nanti arsitekturnya, mau kemana. Ini yang disebut dengan arsitektur exception. Arsitektur exception governance atau AEG. Jadi mau kemana nih buatnya. Mungkin dulu belum sampai integrasi, sekarang yang memunculkan integrasi. Berarti yang butuh terlibatnya apa nih? Licensing muncul. Ya, jadi mau kemana? Bagian application, business logic, and data tier. Yang ini bagian aplikasi, yang ini bagian data sama business logicnya. Nah, sekarang mau kemana nih? Ini diambil dari MATLAB dokumen, dia bercerita. Sekarang mungkin memperbaiki dulu bagian billing payment, berarti untuk komunikasinya pakai XML ya, atau pakai JLite-nya di sini. Paling banyak sekarang XML. Prosesnya berupa program-program middleware, ini middleware-nya. Strukturnya kita bikin model-model middleware-nya seperti ini. Jadi bisa targetnya itu karena alasan kita melengkapi arsitektur atau yang disebut dengan arsitektur apa tadi? Exception Governance, AEG. Saya lupa tulis di sini. AEG itu. Ya, AEG itu adalah mencari apa yang belum, jadi dari proses yang sekarang atau namanya as is ya, sekarang itu namanya as is, menjadi program yang akan datang to be. Kalau di COVID namanya diagram star, kalau di arsitektur namanya arsitektur exception governance, AEG. Sama aja, jadi mengevaluasi mana sih yang belum, gap analisisnya sampai di mana, nah mengejar gap-nya itu kalau di arsitektur namanya AEG, di COVID namanya diagram star. Nanti saya akan jelaskan nanti kalau bagaimana sih cara membuat AEG. Sekarang belum ya, mungkin setelah UTS saya jelaskan AEG. Ini masih teorinya, nanti kita praktik cara membuat AEG. Sabarlah, kita ajarkan pelan-pelan mengenai membuat AEG, membuat diagram star ya. Nah, ini masih masuk teori, kemudian sasaran atau target dari pengambilan keputusan di bidang IT infrastruktur itu kita melihat bagaimana bagian yang harus aplikasi atau infrastruktur yang harus kita kerjakan, mana yang bisa kita peroleh dari sharing. Jadi nggak harus beli semua ya, mana yang sharing, mana yang teknologi yang bisa sharing, mana yang benar-benar harus kita kerjakan. Ya kalau bisa kita kerjakan bagian yang penting-penting, bagian puncaknya, bagian pengambilan keputusannya, atau bagian apa namanya ACE, Executive Information System, ACE-nya di atasnya. Yang lainnya infrastrukturnya kita bisa sharing, misalkan kita sewa ya, sewa server gitu, nggak perlu punya server secara fisik, sewa cloud-nya, sewa AWS dari Amazon misalkan, kita sewa. Jadi teknologinya kita sharing. Nah ini alasannya mungkin karena masalah dari infrastruktur supaya lebih handal misalkan ya. Kemudian server-servisnya tidak akan mati karena kalau sewa server luar negeri mungkin tidak pernah mati, tidak pernah ada masalah mati karena padam listrik ya, mungkin seperti itu atau lebih cepat mungkin. Nah, berhubungan alasan pengambilan keputusan berhubungan dengan infrastruktur, targetnya. Kemudian ada juga kalau misalkan kita bingung, ini di bukunya Peter Well itu cerita mengenai 10 klaster, mulai dari sebelah kiri mungkin ya, dari IT arsitektur standar, IT manajemen, IT education, IT facility, application, data management, communication,
security, channel management ini merupakan sampai dengan customer business partner public infrastruktur. Ini merupakan 10 cluster. Jadi kalau tadi pakai istilahnya domain, kalau ini cluster. Yang harus diisi kalau kita mengambil keputusan. Mungkin data manajemennya kurang bagus di sini. Mungkin komunikasi antar departemen belum interdependensi. Masih ingatnya interdependensi, arti interdependensi. Kemudian security and risk-nya kurang mungkin. Ini merupakan alasan-alasan kita mengambil keputusan di bidang IT infrastruktur. Atau belum punya channel manajemen, belum punya garis komando di sini ya. Ke siapa sih manajemennya, responsibilitasnya atau nyuruh-nyuruhnya kepada siapa di sini, penugasannya kepada siapa. Atau untuk training, skill-nya misalkan kurang, sumber daya manusianya kurang, kita latih ya di sini. Kita kasih fasilitas yang bagus untuk proses pelatihan. Itu alasan kita melakukan di bidang infrastruktur. Nah, di sini di bidang yang keempat, domain keempat, itu business application need, ini ada 2 bagian, yaitu kalau kita mencari aplikasi yang sesuai untuk bisnis, itu ada sisi kreativitas dan sisi disiplin. Kreativitas berarti kita boleh bereksperimen, tapi kalau membuat aplikasi yang bereksperimen, khawatirnya tidak kekejar keinginan dari bos kita gitu ya. Customer-nya tidak terkejar, kalau terus-terusan berubah repot juga. Tapi kreativitas ini gunanya untuk mencari value, supaya value bisnisnya bisa terambil. Yang kedua, dengan cara disiplin. Disiplin dibagi 2, yaitu arsitektur integrity dan fokus. Jadi mau disiplin di sisi apa, apakah disiplin di sisi arsitektur di sini, jadi membangun arsitektur yang sesuai dengan blueprint-nya, baik arsitektur informasi maupun arsitektur dari aplikasi, atau disiplin di bidang fokus. Kita tidak mau lihat yang mana-mana, pokoknya kerjakan semua yang target waktunya sesuai. Jadi aplikasi-aplikasi yang mengejar target, fokusnya misalkan. Atau aplikasi yang mendatangkan keuntungan besar, itu fokusnya. Jadi kalau disiplin, apakah disiplin untuk mengerjakan integritas dari arsitektur, atau disiplin di bidang fokus. Jadi ada 2. Nah, kalau yang pertama ya IT tidak terlalu disiplin, tapi dia kreatif lah, menjadikan beberapa solusi baru, proses baru, aplikasi-aplikasi baru, query-query baru, pertanyaan-pertanyaan baru, supaya kreatif lah, bisa menghasilkan sesuatu yang baru ya. Aplikasi-aplikasi tujuannya adalah mencari hal-hal baru. Itu belum pernah ada. Misalkan kita mencari customer yang terbaik, customer yang prospek, itu kan kita harus pakai IT creativity ya, dalam membuat bisnis aplikasi. Kita mencari bagaimana meramalkan keuntungan, membuat aplikasi forecasting. Nah, aplikasi forecasting itu adalah tergolong IT creativity. Tidak mengikuti disiplin dari arsitektur maupun fokus, tapi kan dia kan mencari hal-hal yang baru, bereksperimen. Nah, terakhir, dari sisi domain investasi dan prioritas, kita harus tahu mana yang paling untung ya, mana prioritas dari perusahaan. Berarti pengambilan keputusan berdasarkan prioritas. Investasi sesuai dengan portfolio. Portfolio itu isinya adalah semua aplikasi yang akan dibuat, kemudian turun menjadi beberapa modul yang akan dibuat, jadi dari sistem, aplikasi, sampai modul. Itu portfolio yang akan dibuat. Kemudian portfolio juga menceritakan bagaimana interdependensi antara departemennya. Jadi bagaimana kita menggabungkan kepentingan yang berbeda ya, supaya mendahulukan prioritas. Oke, sampai di situ ya. Nah, kalau kita mau nilai kinerjanya, bisa ini pakai persamaan yang mudah ya. Jadi apakah suatu cost itu efektif, ya kita nilai nanti di sini. Antara kepentingan, kemudian dengan suatu kinerja yang sudah dilakukan. Jadi apa yang sudah dilakukan, apakah mempengaruhi kepada IT government, apa IT government mempengaruhi kepada bisnis, nah itu impact-nya bagaimana, sama kepentingannya bagaimana. Kepentingan dan impact. Itu kita bisa memperoleh kinerja.
Jadi kita ngambil keputusan itu apakah penting? Oh ya penting. Berapa tingkat kepentingannya? Misalkan 5. Kemudian tingkat impact-nya, walaupun penting tapi impact-nya kecil terhadap bisnis ya. Orang IT bilang penting, tapi belum tentu impact-nya bagi bisnis ada. Misalkan sistem backup itu penting, tapi bagi bisnis itu cuma buang-buang uang. Karena backup itu kan tidak dipakai buat transaksi, hanya buat bisnis bisnis continuity ya, continuity. Jadi backup jadi masalah bagi orang bisnis karena buang-buang uang untuk menambah external hard disk misalkan. Tapi penting, yaitu antara penting sama impact kepada bisnis itu nanti kita kalikan, kita totalkan ya. Cara ngitungnya total dikalikan dengan 100 tambah 5 kali kepentingan total itu ya. Cara menghitung. Oke, saya stop dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan di teori ini mungkin silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi ini memang benar-benar teori, tata kelola itu ada teorinya. Jadi tidak mudah untuk mengambil keputusan. Apalagi kalau perusahaannya sudah besar, sudah jadi PT ya, bercabang-cabang gitu, kita harus tahu sekarang lagi bermain di peta seperti apa. Jangan sampai kalau misalkan duopoli, hanya orang IT dan satu departemen yang terlibat, ternyata di prakteknya banyak orang yang terlibat. Jadi dari IT duopoli malah jadinya bentuknya federal, semua orang terlibat mengambil keputusan, jangan ya, tidak boleh. Ya kalau menentukan misalkan aplikasi mana yang dibutuhkan, cukup kepala departemen misalkan bagian marketing dengan orang IT manager yang ambil keputusan. Nggak usah yang walaupun kita punya interdependensi kepada bagian sales, sales ikut-ikutan menentukan aplikasi atau bagian pengiriman barang ikut-ikutan, nggak perlu. Cukup kalau 22 orang dalam menentukan aplikasi, misalkan seperti itu ya. Jadi jangan terlalu banyak orang kalau bisa. Kalau memang harusnya banyak ya disesuaikan ya, disesuaikan. Kalau memangnya harusnya adalah paling tinggi itu kalau melibatkan bisnis monarki. Banyak orang keputusannya ya berarti keputusannya kalau membuat satu aplikasi harus bisa di semua cabang misalkan. Nah, itu baru pakai bisnis monarki. Jadi semua orang CEO, CO terlibat karena aplikasinya sangat strategis dipakai di semua cabang misalkan. Nah, seperti itu. Tapi kalau cuma departemen yang kecil cukup aja pakai IT duopoli ya, nggak perlu repot-repot. Oke, kita masih ada beberapa slide mengenai cara membuat menerapkan mekanisme menerapkan yang efektif ya. Ini ada teorinya. Teorinya bagaimana nih? Jadi ada 3. Ada yang menanyakan atau mungkin saya lanjutkan ya? Tidak ada ya? Tidak ada yang angkat tangan di sini? Lanjut, Pak. Wah, lanjut ya. Oke, jadi teorinya. Memang agak susah juga ngajar teori di jam sore ya, masih nanti bisa diadat lagi lah. Nah, teori ini kita ceritakan beberapa masalah ya. Jadi, teori yang pertama disebut dengan decision making structure. Kita harus tahu siapa sih yang struktur yang tepat di sini. Jadi, tipe mekanisme untuk menyelesaikan suatu tata kelola yang baik adalah struktur yang paling tepat. Yang kedua adalah alignment proses. Ini mencari proses-proses apa yang bisa menyambung-nyambungkan. Misalkan kalau dengan vendor, kita pakai service level agreement. Berarti proses untuk mengalignment-nya adalah pakai service level agreement. Kalau untuk menyuruh kepada bawahan, ya cukup memberikan surat tugas, misalkan. Ya, proses-proses yang membuat dia sesuai dengan keinginan dari bos, dari bagian strategi, bagian atas, top manager ya. Jadi melainkan antara keinginan bos, yaitu bisnis, itu IT harus bagaimana caranya. Dari yang satu dari sisi orang, yang kedua dari sisi proses, yang ketiga dari pendekatan lebih kecil lagi, yaitu bahasa. Bahasanya bagaimana bahasanya? Apakah penugasan, pakai surat, pakai WhatsApp, pakai rapat ya. Jadi dipecah lagi, pertama struktur, orang, kemudian lebih kecil pakai proses, yang kemudian lebih ketiga pakai komunikasi. Nah, kita lihat apa saja ya. Nah, kalau untuk struktur kita harus tepat di sini.
siapa saja. Misalkan di sini Peter Well bercerita, itu kalau dari beberapa orang mana sih yang paling banyak dipakai ya, yang paling banyak ternyata bukan para CEO ya, tetapi di sini adalah eksekutif or senior management committee itu 89% yang paling banyak digunakan buat pengambilan keputusan, seperti ini. Yang sebelah kiri cerita mengenai sifat-sifat pengambilan keputusan apakah individu atau pakai rapat, di sini multi partisipan ya. Rapatnya ada musyawarah, negosiasi, atau langsung penetapan unilateral, penetapan seseorang. Bisa nanti disebarkan menjadi tim-tim tugas khusus di sini. Ya, di sini ada persentase penggunaan, ada CEO rank. Jadi CEO rank ini berarti keterlibatan CEO di bidang pengambilan keputusan. Biasanya di sini banyak terlibat kalau usia keputusan yang sangat tinggi, berarti CEO rank-nya pasti tinggi. Tapi ada juga di bagian ini, yang unik itu di bagian Business IT Leadership Management, ini BRM yang tadi. Jadi ini pekerjaan kita yang menerjemahkan antara bisnis ke IT, yang mencari best practice, itu adalah BRM. BRM ini biasanya, tadi seperti saya ceritakan tadi, dia ada di bagian di bawah dari CEO ya. Jadi yang menerjemahkan arti-arti strategi menjadi best practice. Nah, di sini banyak pengaruh dari CEO, karena CEO-nya yang mengajari BRM itu bagaimana. Jadi penggunaannya ya 83 cukup banyak ya, kesibukannya di sini. Nah, ini decision making struktur. Struktur mana yang paling banyak yang mengambil keputusan ya di sini. Diberikan ranking yang paling banyak mengambil keputusan. Berarti kalau kita jadi CEO, kita ikut bekerja mengambil keputusan. Kita tidak bekerja di operasional, tapi keputusan kita paling dominan di sini ya. Jadi saat bisnis IT Relationship Manager bekerja, dia mungkin 83% mengambil keputusan dan CEO-nya paling tinggi dalam menentukan pengambilan keputusan di sini. Bagian modal, biasanya perizinan modal atau kredit kalau di perbankan, itu mungkin kalau CEO nggak terlalu lah, karena nggak terlalu bersifat strategis ya, ini misalkan government-nya setiap tahun sama. Tapi kalau angkanya semakin besar, berarti pengambilan governance-nya atau strateginya selalu berbeda. Ingat sekali lagi namanya government itu ada strategi, berarti semakin besar di sini nilainya, berarti banyak keterlibatan perubahan dari strategi ya. Kalau makin kecil berarti strateginya nggak terlalu banyak. CEO juga nggak perlu menggunakan IT strategi untuk pengambilan keputusan di proses misalkan penanaman modal, perizinan usaha, nggak perlu lah di sini. Ya. Itu arti angka-angka besarnya, gitu. Keterlibatannya, nah semakin besar angkanya berarti strategi yang berubah semakin banyak di sini. Jadi kan kita sudah pernah, tadi saya ceritakan mekanisme penggunaan style bisa ganti-ganti, itu merupakan strategi juga ya. Nah, kalau alignment proses itu proses apa yang bisa menyambungkan antara keinginan bos, bisnis dengan IT. Mau pakai apa di sini ya? Bisa pakai investment approval proses, ini pakai surat izin, surat tugas untuk pendanaan, bisa pakai yang tadi arsitektur acceptance process. Ini mencari apa yang mau dicapai dari suatu gap analisis, apa sih yang belum dicapai, di bagian apa saja yang kita mau capai. Ini adalah arsitektur acceptance process. Berarti kalau buat tugas akhir, kita mengevaluasi menggunakan toga, kita cari apa sih yang belum dikerjakan dari kerangka semula, namanya arsitektur acceptance process. Jadi kita tentukan artefaknya apa, ya, deliverable-nya itu harus apa yang belum ya. Atau pakai service level agreement, kesepakatan. Kalau pakai vendor atau outsourcing, mereka diwajibkan harus apa, misalkan service level agreement, memberikan layanan dengan proses, misalkan penginputan data tidak boleh terlalu lama. Ini service level agreement-nya misalkan cuma sekitar paling lama 30 apa ya, 30 milidetik mungkin kalau kita akses ke server. Chargeback, menghubungkan antara IT departemen dengan proses pembelian barang ya, bagaimana proses budgeting-nya ini chargeback. Project taking ini supaya pengambilan keputusannya bisa dilihat dari setiap project itu ada semacam penelusuran sudah sejauh mana.
Ini dari sisi proses ya. Kalau ini sisi proses trackingnya untuk value yang diperoleh, misalkan kapan kembalinya modal, return of investment, harga dia akan datang, namanya net present value, NPV. Ini di sisi proses. Kemudian di sisi komunikasi, nah bisa lewat pengumuman dari setiap senior. Sekarang mau strategi apa? Nah, komunikasi. Bisa pakai kepanitiaan, rapat, di sini ada panitia khusus. Bisa pengumumannya dari kantor CEO. Sekarang ini kebijakan bagaimana, anggaran seperti apa, KPI-nya yang dikejar apa KPI-nya. Nah, komunikasi berupa perintah ya, tugas, laporan itu komunikasi, atau rapat secara langsung. Bekerja dengan sesuatu yang belum memenuhi standar, non-konformis ini berarti yang belum pakai standar. Ya di Indonesia banyak yang belum standar ya. Jadi kita bekerja yang kalau tidak pakai standar ya berarti banyak yang harus ditanya, banyak kasus per kasus, banyak aplikasi yang tidak ada standar. Misalkan kalau bikin aplikasi untuk pemerintahan itu standarnya mau pakai standar apa, standar tampilan, standar apa. Karena belum ada ya kita harus banyak bekerja dengan tidak ada standar, namanya non-konformis. Apa untungnya? Ya untungnya bisa bebas, tapi kerugiannya ya kita nggak tahu standar selesainya di mana ya. Atau pakai web, diinformasikan lewat web, kita bisa baca lewat web, atau juga menggunakan tadi decision making structure. Siapa sih? Nanti silakan lihat kalau di itu ada namanya Carlson Company. Mereka mengambil keputusannya, bagaimana strukturnya, siapa yang paling penting. Jadi kalau komunikasi di antar departemen, berarti departemen yang paling sibuk ya. Kalau misalkan komunikasi menerjemahkan dari strategi, berarti BRM, Business Relationship Manager. Misalkan. Ini paling kecil, jadi dari struktur, kemudian proses, ketiga komunikasi, mengelola. Jadi mengelola itu macam-macam ya caranya. Yang paling bawah ya komunikasi langsung, seperti ini. Ini punyanya Carlson, tadi yang saya ceritakan. Dia mengkomunikasikannya pakai peta yang tadi. Peta yang disebut dengan Governance Arrangement Matrix. Mau pakai gaya apa? Nah, ini dari Carlson. Ini belum saya gambar ulang ini. Nah, ini yang tadi. Peta-peta ini penting sebagai nanti budaya kerja. Jangan sampai orang yang bukan bidangnya ikutan. Jadi kalau misalkan pakai duopoli, jangan sampai tiba-tiba jadi federal. Jangan. Jadi pasti lihat di sini ya, tidak ada kalau di sini duopoli, di sini federal, bisa nggak ada. Karena federal kan berarti menggunakan semua unit bisnis yang ada ya. Federal kan perusahaan kecil. Tidak punya yang namanya golongan CEO, level C belum ada, level CEO, COO belum ada. Oke, itu ceritanya ya di sini. Ya. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Ya. Ini yang diperoleh dari responden sebetulnya mekanisme yang paling bagus apa sih yang paling bagus? Kalau kita lihat Pak, mekanisme yang paling bagus adalah memakai yang namanya BRM, Business IT Relationship Manager. Mekanisme yang paling bagus dalam tata kelola itu ada orang yang menerjemahkan dari strategi menjadi taktis ya, BRM ini. BRM ini biasanya di bawah dari CEO. Ada Business Relationship Manager, keinginan dari atasan apa, atau dia langsung dari owner, keinginannya apa, nanti harusnya bagaimana kebijakannya di BRM. Atau juga ada suatu panitia IT khusus ya, yang bekerja di sini. Dia paling banyak itu, yang paling kecil ya antar penggunaan chargeback ya, assessment chargeback itu paling kecil lah di sini. Survey level agreement cukup besar, cara-cara survey level agreement cukup besar, mekanismenya cukup besar. Capital approval committee walaupun tadi kecil tapi cukup besar, sering digunakan, sangat efektif ya, efektif sekali. Makin kesini makin kurang efektif. Chargeback itu kurang efektif karena pengelolaannya cukup dengan membuat surat dan mengisi surat, tidak hampir-hampir tidak ada tata kelola ya. Tapi kalau BRM itu paling penting mekanismenya ini karena dia melakukan penerjemahan tata kelola, strateginya apa, kemudian taktisnya apa.
Ingat strategi itu ada di dalam tata kelola, tidak ada di manajemen sistem informasi ya. Jadi dia menerjemahkan dari IT governance ke bagian manajer informasi. Oke. Ini yang paling banyak ya. Yang paling efektif dan sangat efektif yang ini kelompok 4 sampai 5 itu sangat efektif, mungkin tidak ada. Efektif dinilai 3 sampai 4, 1 sampai 3 itu tidak efektif lah. Kurang efektif lah. Jadi kalau kita punya perusahaan, karena kita harus punya orang yang mengerti apa sih keinginan dari bos. Kalau ternyata CEO-nya nggak cukup, ya kita pakai orang yang konsultan. BRM ini bisa konsultan. Apa sih keinginan dari bos, tentunya maunya apa, maka orang IT harus bagaimana gitu ya. Kalau misalkan, atau kalau digabungkan, orang IT manager naik pangkat menjadi BRM, Business Asset Manager. Dia yang menerjemahkan sebetulnya mapping dari IT ke bisnis, bagaimana sih mappingnya, best praktisnya bagaimana harus dikejar, itu adalah BRM sini. Tapi namanya misalnya kalau di kantor namanya bukan BRM ya, mungkin namanya IT Manager aja. Adalah fungsinya sebagai BRM, fungsinya itu. Oke. Ini ceritanya. Ini kuliahnya. Sebenarnya saya bisa teruskan, tapi saya pikir cukuplah, karena ini teori di sore hari rasanya berat ya. Semuanya teori. Nanti kita masuk nanti ke bagian aplikasinya. Saya hari ini akan kasih tugas, nanti lihat di situs ya tugasnya apa. Waktunya cukup lama ya, mungkin sekitar 2 minggu lah sampai dengan UTS. Ada yang mau tanyakan sampai di sini? Ya, kalau tidak ada, mungkin nanti kalau ada setelah sampai jalannya, silahkan kirim lewat email, lewat WhatsApp, lewat apalagi lewat pesan di Classroom Google. Oh ya, jangan lupa absen ya. Absennya sampai jam 12 malam, jangan sampai lupa absen. Meskipun secara manual saya bisa masukkan ya. Oke. Kalau tidak ada, kita foto bersama dulu. Kalau tidak ada, sebentar. Belum. Oke, kita foto bersama dulu ya. Saya ganti dulu. Silakan dipasang itunya. Oke, sebentar ya, saya ingat. Ini otomatis untuk bisa foto banyaknya rupanya sudah nggak lagi gratis ya. Jadi nggak bisa kecil-kecil. Saya harus besarkan dulu, agak lama kalau di Google Meeting ya, beda dengan Zoom bisa langsung besar ya. Oke, saya tunggu sebentar sampai muncul. Komputer saya masih nunggu. Oke, sudah ya, sudah banyak yang muncul. Saya hitung ya. Oke, 1, mati lagi. Dan screen-nya mati. Sebentar, screen-nya lagi mati. Oh, sudah nyala. Ya, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih sudah mengikuti. Nanti lihat tugasnya. Kemudian kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan ke saya. Saya tutup perkuliahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya.